Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Tukang Servis Data. Salam teknisi pemula. Oke, hari ini saya kedatangan Vivo V20 ya. Dan ini kondisinya lumayan parah ya, habis kerendam air ya. Info usernya mesinnya terbawa ke mesin cuci ya. Jadi HP-nya full masuk air ya. Dan ini bekas-bekas airnya masih banyak ya. Oke, di sini HP-nya saya coba hidupkan. Nah, HP-nya hidup ya. Di HP-nya langsung saja saya bongkar, cabut SIM tray-nya dan buka back cover belakangnya ya. Jadi HP ini info usernya memang HP-nya LCD-nya hidup ya. Namun masalahnya HP-nya ini sentuhnya bisa lari-lari ya. Dan infonya lagi saat dihidupkan HP-nya lama sekali ya untuk loadingnya sampai ke tampilan menu. Oke, di sini HP-nya saya hidupkan jadi sambil menunggu ke tampilan menu ya. Dan ini banyak sekali bekas-bekas air ya di belakangnya, dan ini masih belum bersih ya. Jadi usernya ada menyimpan ini ya, menaruhnya di beras ya. Jadi direndam di beras, ternyata kondisinya masih lumayan parah ya. Jadi akhirnya usernya datang untuk minta dibersihkan dari sisa-sisa airnya ya. Dan lanjut lepas baut-bautnya, kemudian buka tutup tengahnya ya. Dan di sini terlihat lem-lemnya sudah mulai tidak merekat lagi ya, karena mungkin agak lumayan lama juga ya kayaknya masuk airnya. Dan ini full ya masuk air ya kayaknya ya, karena LCD-nya ini sepertinya terangkat ya. Jadi beruntungnya nggak ini ya, nggak putus ya fleksibelnya. Dan ini masih tampil di tampilan kedua ya. Oke, kayaknya lumayan lama ya untuk menunggunya. Ini sudah berapa menit berlalu masih di situ-situ saja ya untuk hidup. Oke, karena menunggunya terlalu lama. Dan ini keadaannya ya, ini LCD-nya terlepas ya. Jadi ini bisa kayak stuck gitu ya, stuck di loadingnya masih ya, agak lumayan lama. Oke, lanjut buka tutup mesinnya ya, tutup tengahnya. Dan itu tutup mesinnya terpisah ya. Jadi di sini ada 3 pelapis ya, tutup mesin atas, tutup tengah, dan tutup mesinnya ya. Nah, covernya. Oke, di sini saya lepas semua dulu karena untuk tampil ke menu juga belum sampai juga ya. Barangkali tombolnya bermasalah ya, atau yang lainnya bermasalah, namun harus dicek kembali. Oke, di sini lepas baterainya, kemudian lanjut buka semua bagian-bagian yang di HP-nya ya, baik mesin atas maupun mesin bawahnya ya. Di sini jangan lupa dibersihkan semua dari sisa-sisa air yang masih menempel ya, yang masih membekas di HP-nya. Oke, di sini ada baut sambut ya. Jadi di sini bautnya harus dicopot ya, karena untuk mengangkat mesinnya di situ bautnya tersembunyi. Oke, lanjut lepas mesinnya. Nah, ini kondisinya kena air ya. Kita cek lagi untuk bagian konektornya, sepertinya untuk konektor aman ya. Namun walaupun aman seperti itu harus dibersihkan juga ya, sambil dilap-lap, bersihkan lagi dari air ya. Oke, kemudian lanjut lepas plastik bening yang di belakang baterai. Itu untuk di belakang plastik bening juga lumayan parah ya, ini banyak sisa air juga. Nah, ini airnya masuk sampai ke ini ya, bagian dalamnya ya. Ini cukup parah juga ya untuk bagian dalamnya. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya untuk HP-nya. Dan
ini agak susah ya untuk mengetes LCD-nya karena loadingnya lama sekali ya. Jadi ini saya akan fokus dulu ke bagian-bagian yang terkena air ya. Saya akan copot dulu LCD-nya. Kemudian di sini ada bagian pengecasan ini buat mesin bawah ini, hati-hati ya saat membukanya karena di situ ada fingerprintnya. Itu yang di bagian tengah ini fingerprint ya. Jadi hati-hati saat membuka. Oke, untuk bagian LCD ini copot ya sudah ya. Jadi kalau didorong sedikit juga lepas ya udah. Nah, ini bekas airnya banyak sekali ya sampai ke belakang LCD juga. Dan di sini lumayan parah ya. Kemudian lanjut juga buka untuk bagian fingerprintnya. Ini hati-hati ya saat mencongkelnya, takutnya malah merusak fingerprintnya ya. Nah, ini bekas air juga masuk sini ya. Lanjut membersihkan lagi, cek kembali bagian-bagian yang lainnya ya. Oke, lap-lap dulu untuk bagian yang terkena air sambil dibersihkan, dirapikan kembali. Nah, ini bagian yang kena air ini lumayan parah ya, banyak sekali kena korosi. Ini untung nggak dibiarkan ya. Jadi kalau dibiarkan saja kayaknya bisa tambah parah ya, kemungkinan besar ini bisa pit ganti LCD ya. Jadi selanjutnya bersihkan dulu. Di sini pas saya gunakan minyak kayu putih ya untuk membersihkan bagian-bagian yang lain. Di sini mudah-mudahan LCD-nya berfungsi normal. Memang LCD-nya info usernya ada beberapa bagian yang tidak bisa disentuh ya. Namun kita harus coba lagi karena untuk menghidupkannya susah sekali ya. Oke, di sini saya lap-lap dulu untuk bagian frame dan LCD-nya. Kemudian apabila dirasa cukup bersih, lanjut membersihkan sisa-sisa lem lama. Dan apabila sudah selesai, lanjut di beri lem ya. Oke, sambil dibersihkan kembali. Ini untuk membersihkan lem ini agak lumayan lama ya, karena lemnya cukup banyak juga, jadi harus sedikit-sedikit ya. Oke, untung di bagian atas ini saringan ini nggak hilang ya, saringan kamera itu yang di atas kamera itu. Ini saringannya juga kayak kegumpal air gitu ya, debu itu kegumpal ya di bagian kamera ini. Ini gumpalannya lumayan banyak ya. Oke, setelah dirasa cukup bersih, pasang kembali dan dilem ya. Oke, pastikan semuanya sudah cukup kering ya. Jadi pasang satu persatu dulu. Oke, di sini saya lem dulu ya untuk LCD-nya, kasih lem secukupnya. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Dan untuk bagian sisi kiri kanannya boleh ditambah lem ya, agar LCD-nya tidak mudah copot ya. Jadi maksudnya di bagian ini ya, di bagian dalamnya ya, bukan di bagian sisi pinggirnya ya. Karena untuk bagian sisinya itu jangan terlalu banyak ya lemnya, karena apabila terlalu banyak malah ini ya, nanti malah menggumpal, pas kering malah susah dirapatkan ya, susah presisi. Jadi namun di sini tidak saya lem untuk bagian sisi-sisinya karena ini ya, takutnya LCD-nya malah bermasalah atau banyak bagian-bagian yang tidak bisa disentuh. Oke, lanjut pasang LCD dan pasang karet penahan. Kayaknya ini karet buat penahan air ya. Ini sambil dipresisikan ya, agar air tidak mudah masuk ke bagian mesin ya dari LCD. Ini gak susah ya karena masih basah ya, sebagian itu bekas basah tadi, jadi harus dipaskan kembali dan sambil dilap-lap lagi ya. Sini sambil saya tambah dengan minyak kayu putih ya untuk membersihkan.
bagian-bagian yang terkena air dan dari sisa-sisa korosi ya. Oke, setelah dirasa cukup bersih, dan ini masih tertinggal ya, ada beras ya di dalamnya ya, di dalam konektor ini ya, audio ini ya. Nah itu 1 2 3 beberapa ini ya, beberapa beras ya di situ ya, ada ya. Ini berasnya, jadi ini sudah direndam di beras dulu ya. Jadi ada beberapa bagian yang masih ada tertinggal berasnya. Oke, lanjut pasang kembali, pasang kabel antena dulu ya untuk bagian bawah, karena ini di bagian bawah ya. Jadi untuk fingerpinnya belum saya pasang, jadi saya pasang dulu untuk bagian kabel antena, kemudian dirapikan ya, tekan pelan-pelan dan hati-hati, karena di bagian bawah itu didorong sedikit ya agar memasukkan konektor casnya. Dan di sini untuk fingerpinnya ya saya bersihkan juga karena banyak kena air juga ya. Oke, apabila dirasa cukup bersih, lanjut ke pemasangan dan dirapikan ya. Saat merapikan ini hati-hati karena fleksibelnya lumayan tipis ya, jadi takutnya ketarik atau hal lain jadi malah putus ya fleksibelnya. Oke, sini untuk konektornya bagian mesin bawah sudah pas ya. Lanjut ke pemasangan fleksibelnya. Kemudian di sini ada ini ya, kayak lem gini ya. Jadi untuk bagian bawah untuk penahan di bagian baterai ya, kayaknya itu untuk kayak peredam gitu ya. Oke, setelah itu lanjut ke mesin atas, bersihkan bagian-bagian yang kerendam air. Nah ini bekas korosinya masih ada ya, jadi sambil dibersihkan, cek-cek kembali. Saya coba cek dulu untuk bagian kamera, sepertinya tidak ada masalah ya untuk bagian konektornya, dan yang lainnya sepertinya aman. Jadi kalau kena air itu saya sarankan jangan direndam di beras ya, karena itu bisa menggumpal juga, takutnya komponen yang lain airnya nggak keluar ya. Dan info usernya saat diambil itu banyak sekali air yang keluar dari HP-nya ya. Oke, lanjut pemasangan pemasangan mesin atas ya. Pasang konektornya fleksibel atas dan bawah. Jadi karena LCD-nya ini fleksibelnya di bawah, jadi fleksibel 2 itu untuk yang lain ya, untuk penyambung dari mainboard mesin atas dan mesin bawah ya, dan 1 untuk LCD ya. Oke, lanjut merapikan, pasang kembali plastik bening di belakang baterai itu, rapikan dan paskan kembali. Jadi ini lemnya sudah pastikan sudah mulai hilang ya, tidak mau merekat lagi karena sudah ini ya, terendam air, jadi lemnya ini ya ringan sekali ya, tidak mau merekat. Oke, lanjut pasang tutup mesin bawah dulu. Kemudian di sini ada 1 baut ya yang tidak termasuk dalam tutup tengahnya ya. Dan untuk bagian mesin atas ini, dan jadi saya pasang situ ada 1 baut juga, itu baut sambut ya di mesin atas itu. Jadi baut sambut itu nanti ada lagi sambungan bautnya untuk tutup mesin atas sendiri ya, jadi itu bautnya baut kecil ya, itu baut sambutnya nanti pendek sekali ya bautnya. Kemudian lanjut merapikan baterai dan konektor serta kabel-kabel antenanya, pastikan semuanya terhubung sempurna ya. Saya coba hidupkan, bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu beberapa saat apakah mau tampil ke tampilan menu. Ini harus sabar ya, kayaknya HP-nya agak lumayan berat juga ya, sambil membersihkan bagian-bagian yang lain. Kemudian sambil dicek-cek juga untuk bagian-bagian koper-koper depannya ya.
bagian depan dan yang lainnya. Oke, di sini kayaknya masih lumayan lama ya. Sepertinya ada permasalahan di bagian itu ya, di bagian konektor power atau yang lainnya ya. Karena terlalu lama, jadi akhirnya saya lepas kembali. Namun saya lupa ya untuk melanjutkan pembersihan di bagian konektor tadi. Jadi akhirnya saya lanjutkan ke pemasangan tutup mesin bagian atas ya. Jadi ini ada satu baut pendek ya, ini nyambungnya ke itu ya, baut sambut yang lain tadi, yang ke mesin tadi. Kemudian lanjut merapikan bagian tutup tengahnya ya. Jadi ini terpisah ya untuk bagian-bagiannya ini. Cek tombol-tombolnya juga, dan sepertinya untuk tombol powernya karetnya bermasalah ya. Oke, saya cek kembali, saya bongkar dulu, pastikan untuk yang lain tidak ada masalah ya. Ini untuk bagian tombol power sepertinya aman. Rapikan kembali dan pasang bagian-bagian yang lainnya. Oke, setelah dicek semuanya normal ya, lanjut ke pemasangan dan merapikan kembali bagian pinggir-pinggirnya. Dan ini lem lamanya sudah dipastikan tidak berkat lagi ya, jadi diganti dengan lem baru saja ya. Oke, untuk pembersihan ini pastikan semua bagian-bagian yang baik di mesin, di bodi atau di yang lainnya itu harus bersih, benar-benar bersih ya. Karena apabila tidak bersih malah takutnya ini ya, banyak masih membekas sehingga jadi korosi ya, yang membuat HP-nya kemungkinan bermasalah ya untuk kedepannya. Jadi di sini setelah melakukan perbaikan tadi, karena waktu loading itu lama sekali ya sampai ke tampilan menu, jadi akhirnya saya rapikan kembali untuk bagian powernya. Kayaknya bagian powernya cukup bermasalah juga ya, namun tadi nggak sempat direkam ya, dibikin videonya. Jadi akhirnya saya lanjutkan ke pemasangan dan merapikan kembali ya ke tahap-tahap akhirnya, pasang baut-bautnya, kemudian dirapikan lagi ya, cek juga bagian fleksibel atau konektor yang lainnya agar pas pemasangan, pas pengeleman dan selesainya nanti semuanya dipastikan tidak ada yang kurang ya. Kayak kabel antena dan lain-lain dipastikan sudah terpasang, dan jangan sampai kelupaan ya, karena apabila kelupaan nanti malah jadi kerjanya tambah banyak ya. Oke, sambil membersihkan sisa-sisa lem lama, jadi HP-nya ini bisa dipastikan sudah down ya, namun harus dikonfirmasi ke usernya kalau HP-nya ada bagian-bagian yang tidak bisa disentuh. Nanti dicek kembali ya, apabila memang ada nanti diinfokan ke usernya bagaimana solusinya ya, apakah usernya mau ganti LCD baru atau bagaimana ya. Oke, setelah merapikan lanjut pasang SIM tray, dan untuk cover belakangnya itu lemnya saya lem belakangan ya, karena nanti sambil mengkonfirmasi ke usernya juga bahwa ini harus dicek lebih lanjut lagi untuk bagian kamera, LCD dan lain-lain. Oke, setelah pengalaman selesai, saya coba hidupkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah HP-nya hidup ya. Sambil membersihkan sisa-sisa lemnya, dan ini sudah mulai normal ya, sudah mau loading lebih cepat, jadi tidak seperti sebelumnya ya, lama sekali kayak stuck juga. Dan alhamdulillah sudah tampil ke tampilan menu ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang lagi dan memberikan konten-konten yang menarik. Dan ini untuk bagian tombol bawah ini tidak bisa disentuh ya, untuk bagian atasnya bisa normal ya, namun untuk bagian bawah ini tidak bisa disentuh sama sekali. Jadi ini harus dikonfirmasi ke usernya ya.
Oke, sini saya coba matikan tombol powernya berfungsi ya. Untuk tombol-tombol aman, tidak ada masalah. Oke, terima kasih. Mungkin saya akhiri. Salam teknisi pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.